Oke, kali ini kita akan membahas letak kuartil. Sebelum itu, kita harus tahu dulu definisi dari kuartil. Nah, kuartil itu adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama. Di sini kita akan membagi K1 sampai 25% data, K2 sampai 50% data, dan K3 sampai 75% data. Nah, kita bisa lihat di sini ada rumus letak kuartil. Jadi, rumusnya itu dibagi ada dua. Ada data tidak berkelompok dan ada data yang berkelompok. Seperti ini rumusnya. Kemudian, kita akan ke contoh. Di sini kita akan mencari nilai kuartil dari data yang tidak berkelompok. Nah, data yang tidak berkelompok itu jenis datanya itu seperti sudah diurutkan dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Nah, sekarang kita menentukan nilai K1 di mana, K2 di mana, dan K3 ada di mana. Nah, kita lakukan seperti rumus sebelumnya. Jadi, dari rumus sebelumnya adalah untuk mendapatkan K1 sama dengan 1 N ditambah 1 dibagi 4. K2 juga sama, jadi yang berbeda itu hanya di depannya saja. Kalau K2 2, K3 berarti 3. Untuk nilai N sama dan nilai bagian dibagi 4 juga sama. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai letak kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kita tinggal memasukkan saja nilainya. Jadi 1, 19 itu N. Nah, N itu berarti jumlah keseluruhan dari data ada 19 tambah 1, kemudian karena mau dibagi 4 bagian, dibagi dengan 4, sama dengan 5. Nah, untuk kuartil pertama adalah baris ke-5. Nah, begitu juga selanjutnya untuk K2 dan K3 dengan cara yang sama. Jadi K2 ada di urutan ke-10 dan K3 ada di urutan ke-15. Nah, jadi kita bisa terlihat bahwa pengertian kuartil adalah membagi 4 bagian yang sama. Nah, 4 bagian itu akhirnya sudah kita ketahui. Dari data bisa kita lihat 4 bagian itu adalah yang pertama ini, kemudian 2, 3, dan 4. Jadi sudah dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, jadi letak K1 itu ada di baris ke-5, jadi itu ada di 370. Kemudian K2 ada di baris ke-10, 550, dan K3 575. Selesai sudah kita mencari nilai kuartil dari data yang tidak berkelompok. Sekarang kita akan mencari kuartil dari data yang berkelompok. Perhatikan ya, untuk data yang berkelompok caranya berbeda. Nah, data yang berkelompok itu berbeda karena data di sini tidak terlihat dengan jelas urutannya karena data sudah dirubah menjadi bentuk data yang interval. Jadi interval di situ nanti ada frekuensi. Jadi nanti kita akan mencari nilai kuartil dari data yang berkelompok. Jadi rumusnya adalah K1 1 dikali N dibagi dengan 4. Jadi 1. Nah, di sini kita bisa lihat dari frekuensinya, frekuensi kumulatif keseluruhan N-nya itu ada 20. Jadi 1 dikali 20 dibagi 4. Nah, hasilnya adalah 5. Berarti 5 itu antara 2 dan 7 ya. Posisinya letaknya ada di antara frekuensi 2 sampai 7. Setelah letak kuartil 1 diketahui, kita akan mencari nilai letak kuartil kedua. Nah, rumusnya itu hanya berbeda di depannya saja. Jadi kalau kuartil 2 sama dengan 2 dikali N dibagi 4. Jadi letak K2 sama dengan 2 dikali 20 dibagi 4 sama dengan 10. Nah, 10 itu letaknya ada di frekuensi 7. Jadi ada di situ letak
kuartil kedua. Nah, kemudian kita akan mencari letak kuartil ketiga. Jadi, kuartil ketiga sama dengan 3 dikali 20 dibagi 4 sama dengan 15. Nah, letaknya itu berarti di antara 7 dan 16. Jadi, kuartil ketiga ada di 7 sampai 16. Setelah kita mengetahui letak K1, letak K2, dan letak K3, sekarang kita akan mencari nilai tepi kelasnya berapa. Nah, cara mencari nilai tepi kelas, kita gunakan rumus ini. Nah, kita bisa coba cara membuktikannya. Nah, caranya yang seperti di bawah. K1 sama dengan 303,5. Nah, itu kita ambil dari nilai yang tadi sudah kita ketahui. Letak K1 itu ada di 5. Nah, 5 itu ada di antara 2 dan 7. Jadi kita ambil nilai 303,5, kemudian tambah dengan nilai kuartil pertama tadi, yaitu 5, kemudian dikurang dengan frekuensi kumulatif, kemudian dibagi dengan frekuensi, nah kemudian dikali dengan selisih jarak intervalnya. Jadi kalau selisih jarak interval berarti interval nilai tertingginya dikurang nilai interval terendahnya. Jadi semisalnya kalau dari interval baris pertama 303 dikurang 160 berarti di situ adalah 143. Berarti jarak intervalnya selisihnya adalah 143. Nah, itu yang kita selesaikan. Sehingga kita akan mengetahui nilainya adalah 389,3. Nah, begitu juga nilai-nilai yang berikutnya untuk K2, K3. Jadi, lakukan cara yang sama sehingga kita akan memperoleh nilai berikut ini. Semoga bisa dipahami ya.